Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Hindari jalan rusak, siswi SMP di Lampung Tengah tewas ditabrak truk. Peristiwa kecelakaan maut kembali terjadi di Lampung Tengah karena jalan rusak. Seorang siswi kelas 9 SMP bernama Cynthia tewas setelah tertabrak truk saat hendak berangkat sekolah di Jalan Kecamatan Padang Ratu, Gunung Sugih, Sabtu 12 Oktober 2024. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan penyebab utama kecelakaan maut yakni adanya kerusakan jalan. Wahyu menjelaskan kronologi peristiwa bermula ketika Cynthia hendak berangkat sekolah. Motor Cynthia melaju dari arah Kecamatan Padang Ratu menuju ke Kecamatan Gunung Sugi. Setibanya di TKP, Cynthia pun mencoba menghindari lubang dan melaju sedikit ke tengah. Namun di saat bersamaan datang truk yang diduga tidak mengurangi kecepatan saat Cynthia menghindari lubang. Korban pun tertabrak dan terseret roda depan truk bagian kanan. Akibat kejadian ini, Cynthia meninggal di TKP. Masyarakat di Lampung Tengah pun akhirnya membakar truk yang menabrak siswi SMP hingga tewas tersebut. Aksi itu dilakukan diduga lantaran masyarakat sedih bercampur emosi ketika insiden pelajar tewas saat hendak berangkat sekolah kembali terjadi. Ya, Tribuners, terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan seorang siswi SMP di Lampung Tengah meninggal di lokasi kejadian, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto. Hari ini tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Padang Ratu Gunung Sugi antara sepeda motor yang dikemudikan oleh siswi salah satu sekolah di Padang Ratu kelas 3 atas nama Cynthia dengan kendaraan truk yang akan menuju ke Padang Ratu. Kronologisnya kendaraan sepeda motor tersebut melaju dari arah Padang Ratu menuju Gunung Sugih. Sesampainya di tempat terjadinya laka lantas, yang mana sepeda motor tersebut menghindari lubang yang tanpa diduga dari arah berlawanan muncul kendaraan truk dan terjadi laka lantas yang akhirnya untuk korban Cynthia tersebut meninggal di tempat. Sepertinya tadi dugaan sementara karena benturan di kepala sehingga meninggal dunia langsung di tempat. Kami pun tadi sudah langsung ke tempat rumah duka bersama pihak Jasara Harja dan memastikan untuk segala sesuatunya baik bantuan dan lain-lain kita upayakan secepatnya untuk diproses dan diberikan santunan. Itu tadi pasca kejadian karena relatif sepi tempatnya di areal persawahan dan perkebunan, dan kami kebetulan tadi sampai di TKP sudah banyak kerumunan massa dan sudah ada api sehingga kami pun bersama-sama tadi mematikan api dari yang ada di kendaraan tersebut. Untuk driver sudah kita amankan di Polres, selanjutnya akan kita laksanakan penyidikan untuk laka lantasnya.
Ya, Tribuners, terkait dengan kasus laka lantas yang menimpa seorang siswi SMP di Lampung Tengah, kami telah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Di mana poin pertama, seorang siswi kelas 9 SMP bernama Cynthia tewas setelah tertabrak truk pada Sabtu 12 Oktober 2024. Kronologi peristiwa bermula ketika Cynthia hendak berangkat sekolah. Motor Cynthia melaju dari arah Kecamatan Padang Ratu menuju Kecamatan Gunung Suki. Setibanya di TKP, Cynthia pun mencoba menghindari lubang dan melaju sedikit ke tengah. Namun, di saat bersamaan datang truk yang diduga tidak mengurangi kecepatan saat Cynthia menghindari lubang. Korban tertabrak dan terseret roda depan truk bagian kanan. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal di tempat. Warga yang mengetahui hal tersebut geram hingga membakar truk yang menabrak siswi SMP hingga tewas itu. Truk digulingkan warga, selanjutnya dibakar massa. Namun, sopir truk sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, Tribuners, terkait dengan kecelakaan yang melibatkan siswi SMP di Lampung Tengah hingga merenggang nyawa, ini diakibatkan karena menghindari jalan berlubang yang ada di Lampung Tengah. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Ketua MTI Lampung, Bang Erwin Oktavianto. Halo, selamat sore Bang Erwin. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Erwin, ini kan tepatnya pada hari ini terjadi kasus kecelakaan yang melibatkan antara pengemudi sepeda motor dan juga pengemudi truk, di mana seorang siswi SMP ini akhirnya meregang nyawa akibat menghindari jalan berlubang. Nah, Bang Erwin, ternyata di Lampung Tengah ini seringkali terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena si pengemudi motor terutama ini menghindari jalan berlubang. Kalau menurut pendapat Bang Erwin selaku Ketua MTI Lampung, bagaimana sih kesiapan infrastruktur jalan yang ada di Lampung Tengah? Iya, baik. Jadi selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian dan para pemirsa. Jadi kita melihat ya, ada kaitannya dengan kasus kecelakaan di mana tabrak lari ya. Bukan tabrak lari ya, truk menabrak siswi ya, SMP hingga tewas di Lampung Tengah. Dan pada akhirnya truknya itu dibakar massa. Ya memang ada beberapa hal yang mungkin kita soroti ya di sini ya. Tidak hanya kita berbicara soal infrastruktur, kita juga berbicara soal perspektif kaitannya hukum, sosial, dan tentu yang terakhir adalah kaitannya infrastruktur yang juga berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Nah, ini kalau kita bicara soal 3 poin ini, memang ini saling berkaitan ya. Karena memang pada dasarnya berbicara soal kecelakaan lalu lintas tidak hanya berbicara soal infrastruktur saja, tapi juga berbicara hal-hal yang lainnya, seperti misalnya juga eh, kondisi sopir, apakah memang saat itu lalai atau tidak, atau memang sedang dalam situasi yang memang prima dan lain sebagainya. Karena kan permasalahan kecelakaan lalu lintas itu selalu berbicara soal sopir lalai, mengantuk, mabuk dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini kemudian banyak dampaknya seperti kecelakaan yang terjadi pada saat ini. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, kita bicara soal perspektif hukum, bahwasanya memang pada dasarnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu memang secara jelas ya tertulis bahwa sebuah kegiatan atau pelanggaran lalu lintas memang merupakan tanggung jawab pengemudi ya, yang mana itu juga menjadi hal yang menjadi catatan ketika mengemudi ya memang harus memiliki license dan juga keahlian, kemahiran dalam mengemudi dari berbagai situasi dan kondisi, sehingga kita tidak serta-merta karena memang kita pandai mengendarai mobil maka kita
dengan mudah atau dengan sigap tanpa tanpa memiliki syarat-syarat yang memang ada dan kemahiran keahlian yang ada, akhirnya mengemudi kendaraan yang mungkin secara umum dia tidak paham bagaimana mengendari yang baik dan benar. Lalu kita bicara juga soal bagaimana kaitannya dengan apa namanya eh, kondisi kriminal ya yang terjadi, karena kan pada saat eh, permasalahan yang terjadi di Lampung Tengah itu kita berkaitan juga tentang adanya tindakan ya, tindakan dari masyarakat ya terkait dengan juga pembakaran truk. Nah, Betul pembakaran sekali. truk ini yang kemudian juga perlu kita hati-hatikan ya, karena pada dasarnya eh, tindakan ini tetap tidak dibenarkan, tetap tidak bisa ditolerir bahwa ini tindakan yang wajar, karena seperti kita ketahui bahwa ya apapun bentuk pengrusakan barang ya itu diatur dalam Undang-Undang KUHP kita, kalau nggak Mm-mm. salah pasalnya 170 kalau nggak salah ya, tentang perusakan barang secara bersama-sama, itu berujung pada proses hukum bagi pelaku perusakan tersebut. Meskipun mungkin secara tindakan yang dilakukan adalah bentuk sebuah kecewaan ya, tapi itu juga tidak dibenarkan secara hukum. Nah, sehingga ini juga masyarakat yang ada juga perlu literasi atau melek hukum ya, agar memang konteks yang ada saat ini baik pengemudi maupun masyarakat secara umum yang melihat sebuah kecelakaan itu tidak main hakim sendiri juga kaitannya dengan konteks yang ada saat ini. Nah, MTI juga menyoroti terkait dengan bagaimana secara umum memang eh, perspektif keselamatan lalu lintas ini juga harus dinilai dari aspek pemerintah ya, khususnya hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ya, menyoroti berbagai eh, eh, perkembangan atau kondisi infrastruktur yang memang ada di sana. Karena kita ketahui bahwa eh, sebagian besar ya tidak tidak hanya jalan utama saja, tapi jalan-jalan provinsi atau jalan kabupaten di sana itu masih belum baik ya, karena ada beberapa, misalnya kita lihat si jalan banyak berlubang, seperti misalnya daerah Lampung Tengah sebelah Gunung Sugi masuk ke barat itu jalannya tidak banyak yang bagus. Ada beberapa yang bagus, beberapa kilometer bagus, namun eh, terjadi kerusakan lagi, dan kerusakannya tidak 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 sedikit-sedikit tapi masif, lubangnya besar dan lain sebagainya. Nah, yang pada akhirnya memiculah kejadian ya, kejadian-kejadian seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian juga perlu disoroti oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ya, bagaimana menginventarisir eh, permasalahan jalan itu penting, karena di nasional sendiri sudah ada indikasi atau indikator untuk keselamatan jalan, salah satunya adalah eh, mantap jalan ya, jalan yang mantap gitu ya. Itu kurang lebih 90% syaratnya di setiap kabupaten itu harus mantap jalan agar menjadi kabupaten yang baik atau yang bagus secara infrastrukturnya gitu. Oke, baik. Jadi memang dari Bang Erwin sendiri melihat kasus kecelakaan siswi SMP di Lampung Tengah ini dari berbagai sudut pandang ya Bang Erwin, Ya, baik itu dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang sosial, juga tadi sudah dijelaskan, dan juga infrastruktur jalan. Nah, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erwin, kalau kita melihat dari segi hukum, ini kan untuk korban yang merupakan siswi SMP ini bisa dikatakan masih di bawah umur ya Bang. Jadi betul. istilahnya belum memiliki syarat-syarat yang
sah untuk bisa mengendarai sepeda motor. Nah, Bang, Betul. tapi sejauh ini kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri itu secara garis besar bagaimana sih perilaku berlalu lintas masyarakatnya? Apakah memang mereka ini udah sadar akan adanya peraturan tersebut atau memang sebenarnya sudah tahu tapi tetap saja dilakukan karena melihat keadaan dan sebagainya? Jadi memang ini beberapa hal yang menarik ya. Mm-mm. Ini beberapa hal yang menarik ya. Karena memang pada dasarnya dalam setiap situasi kecelakaan pasti ada penyebab dan muasabab ya. Ya, kita memang tidak bisa melihat kondisi yang ada ya, bahwasanya siapa yang bermasalah dan siapa yang mempermasalahkan. Kayak misalnya contohnya tadi yang disampaikan bahwasanya eh, pengemudi dari selain dari pengemudi truk juga permasalahannya ada di pengemudi motor itu sendiri ya yang kemudian menewaskan pengemudi tersebut. Nah, memang pada dasarnya hal-hal yang demikian ini menjadi tanda kutip ya pemahaman dan pendidikan yang baik yang harus ditekankan ya oleh masyarakat ya kepada oleh pemerintah bisa melalui apa namanya penegakan hukum dan lain sebagainya kepada masyarakat yang memang sebenarnya tidak memiliki atau bahkan juga tidak mematuhi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, nah Bang Erwin, ini kalau kita berbicara tentang kecelakaan lalu lintas yang memang kerap terjadi di Provinsi Lampung dan ini memang kadang melibatkan kendaraan seperti truk ataupun kendaraan besar lainnya. Nah, bisa kita lihat juga ini ternyata memang beberapa kasus di Lampung ini yang memang kita tahu jalannya banyak jalan lintasnya ya Bang. Jadi banyak kendaraan seperti truk dan juga kendaraan besar lainnya ini sering memacu kecepatan tinggi kendaraannya. Sebenarnya kalau untuk di jalanan lintas itu maksimal kecepatan yang bisa ditempuh oleh para kendaraan mobil besar seperti truk dan lain itu di kecepatan berapa sih Bang? Ini ada beberapa hal yang menarik memang soal berbicara soal kecepatan ya. Mm-mm. Karena memang semua jalan tentu yang berkaitan dengan jalan-jalan yang memang dilalui oleh kendaraan tertentu itu memiliki juga syarat-syarat kecepatan tertentu ya. Pada dasarnya seperti misalnya untuk jalan nasional itu punya apa standar minimum pelayanannya itu kalau nggak salah sekitar 60 kilometer per jam ya. Jadi Mm-mm. artinya sepanjang jalan nasional itu harus lancar, harus bagus gitu ya. Karena memang jalan nasional ini melayani selain memang kendaraan secara umum kendaraan pribadi dan kendaraan umum, tapi juga secara umum apa namanya melayani kendaraan kendaraan lainnya seperti kendaraan berat dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kendaraan tersebut, kemudian di kendaraan di jalan provinsi misalnya ya, ini berkaitan juga dengan jalan provinsi, eh, itu juga ada standar pelayanannya ya. Kayak misalnya jalan provinsi itu mungkin lebih ke di 40 sampai 50 kilometer per jam lah. Nah, dan juga apa namanya eh, pelayanannya juga bergantung pada kelas jalan. Apakah memang Mm. kelas jalannya memang kelas jalan kelas satu, kelas 2 atau kelas 3. Memang rata-rata di Provinsi Lampung ini masih kelas 3. Jadi apa kualitas jalannya masih tergolong kualitas yang ya yang untuk khusus digunakan untuk kendaraan truk dengan kapasitas yang tidak besar dan tidak berat ya. Nah, misalnya saja apa namanya di jalan provinsi itu tidak boleh sebenarnya dilalui oleh kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang demikian ini kadang juga menjadi hal yang harus diketahui juga oleh pengendara, khususnya pengendara misalnya pengendara barang ya, yang memang di
diharuskan ya melalui atau menyesuaikan perjalanannya sesuai dengan sesuai dengan status dan kelas jalan. Karena pada dasarnya ketika mereka melalui jalan-jalan tertentu seperti jalan eh, lingkungan atau jalan kabupaten atau jalan provinsi tentu menimbulkan masalah seperti yang kita sering lihat di Provinsi Lampung ini, kendaraan kendaraan berat gitu ya, melalui kendaraan daerah-daerah permukiman dan lain sebagainya. Kemudian dengan konteks yang demikian, dengan yang ketidakpemahaman soal apa namanya jalur yang memang sesuai terhadap kendaraannya, maka banyak kemudian menghasilkan jalan-jalan yang rusak ya. Ya, yang hal-hal seperti ini nih yang perlu kita edukasi ya. Perlu kita edukasi, perlu kita eh, tentunya penegak hukum juga harus 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 pintar-pintar juga menyikapi kejadian seperti ini. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kadang juga sering diakali ya. Jadi maksudnya dengan eh, asumsi atau pemahaman bahwa ini kayaknya apa secara ekonomi atau secara biaya hematan lewat jalan ini gitu. Meskipun jalan ini sebenarnya tidak layak atau tidak patut untuk dilewati oleh kendaraan berat gitu. Jadi mereka kadang mengakali hal-hal demikian itu ya. Oke. Gitu kurang lebih. Baik, Bang Erwin terakhir, ini kan karena kita tahu bahwasanya banyak sekali kasus kecelakaan yang terjadi, itu khususnya untuk di daerah Lampung Tengah sendiri. Ini apa saran yang bisa Bang Erwin sampaikan, baik itu mungkin kepada pemerintah daerah kah, atau pihak berwenang, dan juga mungkin kepada orang tua yang anaknya berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan sendiri padahal belum memenuhi persyaratan dan sebagainya, supaya angka kecelakaan di Lampung ini mungkin bisa berkurang seperti itu, Bang Erwin. Baik, jadi ada beberapa hal yang memang menjadi sorotan kita ya, khususnya untuk meminimalisir lah hal-hal seperti ini terjadi. Di antaranya yaitu sebuah penguatan regulasi dan pengawasan ya, karena memang ini berkaitan dengan apa namanya boleh atau tidaknya kendaraan-kendaraan tertentu melalui jalan tersebut. Lalu kemudian ketika ada yang melanggar gitu ya, kan perlu pengawasan nih. Nah, ketika diawasi dan kemudian terlihat melanggar kan perlu tindakan juga. Sehingga hal demikian eh, apa namanya perlu diberi ketegasan ya pada khususnya kendaraan-kendaraan yang melalui jalan-jalan atau jalur-jalur yang memang sebenarnya dilarang dalam konteks regulasi berkendaraan atau regulasi perjalanan gitu ya. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan infrastruktur ya dan juga pendidikan keselamatan jalan. Nah, ini penting, ini merangkum dari pembicaraan awal yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya pentingnya sebuah pendidikan untuk keselamatan jalan dengan cara memberikan pemahaman